Bayangkan, Anda duduk di ruang rapat seharian, agenda bertumpuk, slide berganti, semua orang tampak sibuk. Tapi begitu keluar ruangan, tidak ada keputusan yang dibuat. Strategi sih ada, tapi eksekusinya mandek. Kita itu lelah bukan karena kerja lebih keras, tapi karena terlalu banyak bergerak di tempat. Rapat demi rapat, koordinasi demi koordinasi, tapi hasil tetap jauh. Jadi apa yang salah dari cara kita kerja selama ini? Mari kita jujur, para profesional dan pengusaha yang cerdas sekalipun bisa terjebak dalam jebakan yang sama. Punya strategi hebat, roadmap-nya rapi, bahkan OKR yang terdengar menakjubkan. Namun di lapangan, strategi itu macet. Bukan karena tim bodoh atau sumber daya yang kurang. Seringkali akarnya adalah satu kata sederhana, tapi krusial. Kejernihan. Tanpa kejernihan, kita mudah mengira diskusi sebagai kemajuan, padahal itu hanya pengulangan. Tanpa kejernihan, meeting menjadi tujuan, bukan medium untuk membuat keputusan. Dan tanpa kejernihan, niat baik terperangkap di kepala. Sementara tindakan tercecer di kalender. Kita menambah daftar rapat, memperbanyak data, memperluas opsi, berharap lebih banyak input akan melahirkan keputusan yang lebih tajam. Faktanya, otak yang penat dan batin yang bising justru memperlebar jarak antara niat dan eksekusi. Neuroscience menyebut ini sebagai intention-action gap, jurang antara niat dan tindakan. Ketika amigdala mendominasi dengan rasa takut dan overthinking, otak kita masuk ke mode loop what ifs yang tiada henti. Prefrontal cortex, pusat penalaran dan prioritas, kehilangan panggung. Hasilnya, kita bergerak tapi tidak maju. Kejernihan bukan sekedar pikiran yang tenang. Ia adalah kemampuan untuk melihat arah dengan jelas, menyaring mana yang penting di antara kebisingan, dan membuat keputusan yang tegas. Kejernihan menghubungkan niat dengan aksi. Tapi bagaimana cara membangun kejernihan di tengah dunia kerja yang penuh dengan distraksi? Kuncinya adalah arah yang jelas. Tanpa arah, kita bisa saja sibuk setiap hari, tapi tidak pernah benar-benar tahu sedang menuju kemana. Kejelasan tujuan adalah fondasi. Ia menjadi pegangan bersama yang membuat setiap energi dan sumber daya mengalir ke jalur yang sama. Namun, kejernihan tidak akan muncul dengan membahas strategi terlalu lama. Ia hadir ketika kita mulai bergerak. Ambil satu langkah kecil, segera. Dari gerakan itu, jalan akan semakin jelas terlihat. Realitas selalu memberikan umpan balik yang menajamkan. Gerak betapapun sederhana lebih baik daripada menunggu datangnya kepastian yang tak pernah tiba. Kejernihan juga lahir dari batin yang tenang. Bukan dari menambah informasi baru, melainkan dari membersihkan ruang dalam diri. Ketika pikiran jenuh, sinyal penting justru tenggelam dalam kebisingan. Itulah mengapa istirahat yang cukup, jeda di tengah kesibukan, dan waktu hening untuk doa, zikir, atau tadabur menjadi sangat berharga. Batin yang tenang ibarat air yang jernih. Ia memantulkan realitas dengan lebih jelas. Selain itu, kita perlu berani menyederhanakan pilihan. Terlalu banyak opsi justru membuat kita lumpuh. Fokus pada yang relevan, sisihkan yang mengaburkan. Produktivitas sejati bukanlah tentang berapa banyak yang kita lakukan sekaligus, melainkan tentang seberapa besar dampak dari hal yang benar-benar kita jalankan. Lalu bagaimana kejernihan ini membantu kita mengeksekusi strategi dengan baik? Kejernihan membuat setiap rapat menjadi ruang pengambilan keputusan, bukan sekedar ajang memperpanjang diskusi. Di dalamnya, pertanyaan yang paling penting bukan lagi apa yang kita pikirkan, melainkan siapa, melakukan apa, kapan, dan bagaimana kita memantau kemajuannya. Tanpa keputusan yang jelas, rapat hanyalah percakapan kosong yang menghabiskan waktu, membuat kita terlihat sibuk, tapi sebenarnya tidak bergerak kemana-mana. Kejernihan juga menolong kita membedakan aktivitas dari produktivitas. Banyaknya pekerjaan tidak selalu berarti kemajuan. Yang menentukan adalah seberapa jauh kita melangkah mendekati sasaran utama. Disinilah kejernihan berperan sebagai energi eksekusi. Ia menyempitkan fokus, mengarahkan tenaga ke hal-hal yang benar-benar penting, dan menyingkirkan jebakan kesibukan semu. Dan jangan lupakan momentum. 24 jam pertama setelah keputusan diambil adalah emas. Kejernihan menuntun kita untuk segera menindaklanjuti keputusan dengan langkah yang nyata, sekecil apapun. Bisa berupa mengirim brief, mengatur kick-off, membuat dokumen kerja, atau menjalankan eksperimen mini. Momentum semacam ini adalah bahan bakar psikologis. Semakin cepat kita memetik buah kecil, maka semakin besar energi yang terkumpul untuk menumbuhkan buah besar. Dengan kejernihan, strategi berhenti menjadi wacana. Ia berubah menjadi serangkaian langkah yang jelas, terukur, dan konsisten. Mengarahkan kita bukan hanya untuk bergerak, tapi benar-benar maju. Kejernihan bukan sesuatu yang sekali jadi. Ia harus dirawat secara terus-menerus. Hambatan terbesar biasanya datang dari dalam, dari noise pikiran, dari distraksi, dan terlalu banyak opsi. Solusinya,
adalah merawat kebiasaan membersihkan kabut pikiran. Jeda sejenak di tengah kesibukan, refleksi singkat sebelum mengambil keputusan, dan keberanian untuk menyederhanakan langkah. Diam dalam perenungan berbeda dengan diam dalam kebingungan. Perenungan adalah tindakan aktif untuk mengurai noise, sementara kebingungan hanya menambah tebalnya kabut. Dalam skala tim, kejenihan bisa dijaga dengan budaya review singkat, bukan rapat panjang. Cukup 10 menit untuk menajamkan apa yang sudah kita capai hari ini, apa hambatan yang harus disingkirkan, dan apa langkah yang paling relevan untuk dilakukan esok hari. Dengan cara ini, kejenihan tidak hanya hadir sesekali, tapi menjadi ritme kerja yang berkesinambungan. Pada akhirnya, strategi sehebat apapun akan gagal jika tidak ditopang oleh kejernihan. Kejernihanlah yang membuat niat berubah menjadi tindakan, dan strategi berubah menjadi kenyataan. Jangan menunggu keadaan sempurna. Ingat, kejernihan lahir bukan dari penantian, melainkan dari gerakan yang bermakna. Mari kita menjadi high performing individual yang jernih dalam pikiran, tegas dalam keputusan, dan konsisten dalam eksekusi, agar strategi tidak berhenti di wacana, tapi benar-benar menghadirkan perubahan nyata.